Kisah Kiai dan Santri. Bagian 54. Pemahaman tawasul. Lalu solusinya bagaimana, Mas? Tanya Furqon. Ya, solusinya, taubat, lalu kembali hidup secara wajar, hidup secara jalan yang diridhoi Allah, kalau mau diijabah doanya yang mendekatkan diri pada Allah. Jangan malah melanggar dan meninggalkannya. Percayalah segala amalan yang tidak Islam itu merugikan diri kita sendiri, jelasku. Saya ingin tanya Mas, tanya Zamrozi, temannya Furqon. Tanya apa? Tanya soal mengirim Fatihah, dan orang sering tawasul. Apa itu ndak sama dengan apa yang dilakukan Furqon, meminta pada jin, cuma bedanya itu orang yang sudah mati. Tanya Zamrozi. Itu sama sekali beda. Ku contohkan saja, kita ini mau pergi ke masjid, menjalankan sholat Jumat, kita naik motor untuk sampai ke masjid, memakai sandal, memakai peci, memakai pakaian, juga memakai pengetahuan atau ilmu bagaimana cara sholat yang benar. Tak bisa kan sandal lengkap, pakaian lengkap, peci ada, tapi pas mau sholat kita yang ngadap ke timur sendiri, sementara orang lain menghadap ke barat, karena kita tak tahu kalau sholat itu menghadap ke barat, karena ilmu cara sholat itu tak sampai ke kita. Karena tak adanya yang menyampaikan ke kita, ini bisa dibenarkan tidak? Misal kita menghadap ke timur, jelas malah adu kepala dengan orang lain, ya enggak? Iya, tak benar. Lalu apa hubungannya dengan kirim Fatihah? Ya sebentar ku jelaskan pelan-pelan, kataku. Kita pergi ke masjid naik motor itu kira-kira motornya bayar tidak sama pabriknya, kita bayar gak sama dealernya. Tentu bayarkan, artinya kita tidak lantas minta motor lalu dikasih begitu saja. Iya kita bayar, jawab Zamrozi. Juga kita pakai pakaian, kita bayarkan sama pabrik pakaian atau penjual pakaian. Tanyaku, iya kita bayar. Juga kita pakai sarung kita membayar pada penjual sarung. Juga pada pabriknya, juga kita memakai sendal, kita bayar pada penjual sandal dan pabriknya, membayar pabriknya itu langsung atau tidak langsung, itu kita bayar, apalagi ilmu yang kita peroleh. Ilmu cara Jumatan yang benar, yang sebenarnya adalah pokok dari tujuan orang pergi ke masjid di hari Jumat. Kenapa ku katakan pokok? Ya coba aja dites, tanya orang yang pergi ke masjid di hari Jumat itu mau pergi kemana? Pasti semua akan menjawab mau pergi sholat Jumat, bukan mau memakai pakaian, atau sandal, atau sarung, berarti pergi ke sholat Jumat itu adalah pekerjaan pokok, sedang pakaian dan segala apa yang dipakai, cuma pendukung. Lah yang jadi pendukung saja bayar, apalagi yang pokoknya. Kita sholat Jumat juga tanpa ilmu yang kita tahu tentang sholat Jumat kan jadinya berabe. Sholatnya bisa ada yang ngadep ke timur ada yang ngadep ke barat, utara, selatan. Nah, ilmu itu bisa sampai ke kita adalah melewati guru yang menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Islam sampai ke kita itu sampai dengan sebenar-benarnya sama dengan apa yang disampaikan Rasulullah, itu karena kejujuran dan kesadikan guru kita. Coba kalau gurunya pada pembohong. Lalu ngawur menyampaikan ilmu, apa di dalam masjid akan ramai terjadi tawuran, karena kiblatnya beda, dan salatnya juga beda-beda, jadinya salat pakai cara masing-masing sesuai ilmu yang diterima. Apa ndak jadi ramai, karena yang gurunya suka dangdutan, sholatnya isinya jadi jogetan melulu. Dan kenyataannya, sholatnya orang semasjid semua sama, menunjukkan kalau yang menyampaikan ilmu ke kita itu semua bertanggung jawab, dan ilmu sampai ke kita itu masih sama dengan ilmu yang disampaikan Nabi, apa kita tidak berterima kasih? Men lam yaskuri nasa, fahuwa lem waskurilo. Siapa tidak bersyukur pada manusia, maka berarti tidak bersyukur pada Allah. Lah kita itu kalau sama penjual pakaian,
sepatu, sarung, peci, bayar pakai uang, maka sama penyampai ilmu pada kita yang sudah meninggal kita syukurnya pakai apa? Mau dikasih uang, mereka sudah meninggal, mau dikasih roti, mereka sudah tak doyan roti, maka dikirimi Fatihah, pahalanya kita kirim ke mereka, sebagai rasa terima kasih kepada mereka, jadi kita bukan meminta pada mereka. Agar kita bagaimana atau bagaimana. Kenyataannya kita terima atau tidak kita terima, ilmu kita itu lewat Nabi SAW, dan lewat para guru kita, kalau di Jawa ya lewat Wali Songo, kalau di tempat lain ya lewat ulama lain, itu kan kenyataan, maka dinamakan wasilah, wasilah itu kan bahasa Arab. Namanya lantaran, sebab lantaran Nabi, ilmu, ayat Quran itu sampai kepada kita. Makanya dikatakan kalau seseorang itu seandainya tak mau mengakui Nabi dan semua guru kita kalau ilmu itu sampai ke kita karena mereka, jika seandainya orang itu berhak masuk surga sekalipun, maka dia tak akan tahu jalannya, atau sekalipun dia itu fasih dalam melafazkan doa, maka doanya tak akan sampai ke Allah, artinya doanya akan tertolak. Ternyata seperti itu ya. Jadi bukan kita meminta pada mereka? Tanya Zamrozi. Tidak sama sekali, malah kita yang mendoakan mereka, ya kayak baca sholawah, Allahumma sholli ala Muhammad, semoga rahmat selalu tercurah pada Nabi Muhammad, kata semoga itu kan doa. Jadi jangan sampai dibolak-balik makna dan maksudnya. Ya. Sekarang baru mengerti aku. Lalu saya bagaimana Kiai? Tanya Furqon. Ya nanti ikut saja zikir aktif di torekoh, sudah tak usah ikut aliran yang tak jelas, wong dalam torekoh itu lengkap, mau kaya, banyak harta, ya minta saja sama Allah. Lah Allah kan lebih kaya daripada jin manapun. Kedua orang itu pun pulang, dengan semangat baru. Esoknya istriku cerita, bah, kemarin orang yang minta air, untuk kakek yang sakit dan menjerit-jerit itu, kakeknya sekarang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga Allah mengampuni dosanya, dan menerima amal ibadahnya. Kemarin katanya abis dikasih minum, langsung diam saja, tak mengaduh-aduh lagi, baru kemudian malamnya meninggal, jelas husna. Sore-sore Nanang sudah datang ke rumah. Dengan wajah yang kelihatannya ada masalah. Ada apa? Tanyaku. Saudaraku kena santet, perutnya mengeras, jawabnya. Ya sudah bawa ke sini aja, sekarang di mana? Di rumah, ku bawa ke sini ya. Ya bawa ke sini, jawabku. Lalu Nanang pulang. Aku duduk di teras rumah menunggu Nanang mengambil saudaranya. Dua orang berboncengan sepeda motor datang dan berhenti tepat di depan rumahku. Maaf mas, mau nyari rumah Kiai Nur? Tanya yang bonceng padaku. Ya kalau Nur ya aku ini, tapi bukan Kiai, jawabku. Tapi orang yang nyuruh ke sini. Bilangnya Kiai Nur. Mungkin orang lain, kataku. Soalnya aku bukan Kiai. Pas ada orang belakang rumah lewat, seorang tukang kayu. Pak, numpang tanya. Tahu rumahnya Kiai Nur tidak? Tanya yang boncengkan kepada orang yang lewat itu. Layang sampean ajak bicara itu Kiai Nur, jawab tukang kayu. Oh makasih pak, kata yang boncengin motor. Maaf mas, kami agak ragu, soalnya mas ini masih muda, lah masak punya kebiasaan yang macam-macam. Menurut yang menyarankan kami ke sini, kata yang dibonceng motor yang lebih tua umurnya. Mari silahkan duduk di sini, ada keperluan apa sebenarnya? Tanyaku mempersilahkan mereka berdua duduk di teras rumah. Anu mas saudara kami kerasukan, dan tadi kami ada yang bilangi. Kami diminta ke sini untuk meminta air, jelas yang lebih muda. Oh gitu, ya kalau gitu tunggu sebentar, kataku lalu masuk ke dalam, dan mengambil air aqua. Namanya siapa? Tanyaku. Romdona mas. Bin siapa?
bin Mujaid. Air lalu kutiup. Lalu ku memberikan air aqua yang selesai kutiup kepada mereka berdua. Nanti air ini diminumkan saja yang kerasukan, dan diusapkan ke wajahnya, jelasku. Ya kalau begitu terima kasih mas. Sekalian kami pamit dulu. Monggo silahkan, kataku. Pas Nanang datang membawa saudara perempuannya yang kena santet, kelihatannya sih sehat-sehat saja. Tak kelihatan sama sekali kalau ada penyakit di badannya. Ayo ke dalam saja, kataku karena tak enak dengan perempuan di depan teras rumah. Sakitnya bagaimana mbak? Tanyaku kepada kakak perempuannya Nanang. Awalnya sakit biasa saja mas, aku juga ndak ngira kalau aku akan disantet. Ini di perutku, kayak ada lempengan besi, keras dan kayak papan, dan rasanya sakit sekali. Sebenarnya sudah diobatkan kemana-mana, malah pernah dikeluarkan ada beling, silet dan jarum, tapi kok yang ndak sembuh, jelas Hadijah. Nama kakak perempuan Nanang. Walah kalau aku yang ndak bisa mengeluarkan yang kayak gitu mbak, yang bisa mengeluarkan kayak gitu yang punya ilmu. Lah saya ini orang bodoh, ndak punya kelebihan yang aneh-aneh, bisanya berdoa, kataku. Maaf coba ku doakan ya, ini masih sakit perutnya. Masih mas, sakit sekali. Maaf ku arahkan tanganku ke perut Hadijah jarak 10 cm, lalu aku mulai berdoa, setelah 3 menit berlalu. Sekarang coba dipakai nafas pakai perut. Masih sakit apa tidak? Hadijah pun bernafas pakai perutnya. Masih sakit, tanyaku. Dia menggeleng, sudah tak ada rasa sakit mas. Coba diraba perutnya, masih kerasa ada lempengannya apa tidak? Dia pun meraba perutnya, dan menekuk-nekuk badannya. Alhamdulillah sudah hilang mas. Jawab Hadijah dengan wajah senang. Aku lalu ke dalam, mengambil air putih dan ku bawa ke depan Hadijah. Ini nanti air putih ini dipakai mandi di guyuran terakhir. Orang disantet itu kalau diobati sembuh, ya kalau ndak dipagar pasti disantet lagi ya kena, makanya ini nanti dipakai mandi. Insya Allah akan menjadi pagar, jelasku. Iya mas terima kasih, jawab Hadijah. Nanang mendekat. Ada apa nang? Tanyaku. Kemarin di tempat sekolahku, ada kerasukan lagi, yang merasuk jin Islam, malah dibacakan Yasin, dan ayat kursi jinnya ndak mau keluar, aku pas keluar sekolah. Sedang menjalankan tugas di luar sekolah, lalu dipanggil kembali ke kelas, dan akhirnya aku yang bisa mengeluarkan jinnya, jelas Nanang. Ya sudah, itu sudah baik, kataku. Masalahnya bukan itu, masalahnya ada guru yang tak suka, dia sebelumnya sudah cerita ke orang-orang. Kalau dia itu punya ilmu kesaktian macam-macam, nah pada saat aku ndak ada kan dia ikut mencoba mengeluarkan jinnya, sudah disembur pakai air, sudah dipencet jarinya yang kerasukan, dibanting, diapa-apakan tapi jinnya tak keluar juga, makanya dia malu, ya karena malu itu. Saat aku bisa mengeluarkan jinnya, malah dia menuduhku bahwa yang merasuk itu jin milikku, makanya hanya aku yang bisa mengeluarkan, sebab sudah disetting seperti itu, akhirnya aku kan ndak terima dituduh seperti itu apalagi di depan orang banyak, kami jadi rame, dia nantang-nantang. Malah bilang siapa nanti yang lebih dulu masuk surga, lah kok ya aneh. Yang mati duluan juga belum tentu masuk surga duluan, kok dia nantang-nantang kayak gitu kami sampai debat lama. Kamu juga salah, ndak usah debat-debat segala, ndak usah banyak bicara yang ndak ada manfaatnya. Segala sesuatu itu kan yang penting buktinya, kenyataannya, ya kalau bicara, anak SD juga bisa, harusnya kamu tinggal saja ndak usah dilayani. Lawong saya kan panas, dituduh tanpa bukti, difitnah. Ya kalau begitu kamu mesti lebih giat lagi menata hatimu. Kalau masih keseret pada hal-hal yang sia-sia,
padahal yang tak ada manfaatnya sama sekali. Tong itu kalau kosong kan ya keras bunyinya. Ya saya juga kan punya gengsi, martabat. Gengsi dan martabat yang bagaimana? Gini loh Nang, manusia itu meyakinkan dirinya melalui dua cara. Pertama dengan akal dan keduanya dengan hati. Bidang akal ialah ilmu dan liputan ilmu sangat luas, bermula dari pokok kepada dahan-dahan dan seterusnya kepada ranting-ranting. Setiap ranting ada ujungnya, yaitu penilaian, pemahaman, dan pengertian. Ilmu itu secara mendasar selalu sama pada perkara pokok, bertolak ansur pada cabangnya dan berselisih pada rantingnya atau penyelesaiannya. Jawaban kepada sesuatu masalah selalunya berubah-ubah menurut pendapat baru yang ditemui. Apa yang dianggap benar pada mulanya bisa jadi salah pada akhirnya. Oleh sebab sifat ilmu yang demikian, orang awam yang berlarut-larut memperdebatkan pada sesuatu perkara bisa jadi mengalami kekeliruan karena mengalami kekacauan pikiran dan keterbatasan pemahaman pada dirinya. Di dunia ini kan banyak juga orang yang idiot atau lemah akalnya. Salah satu perkara yang mudah mengganggu pikiran misal saja masalah takdir atau qadak dan qadar. Jika persoalan ini diperbahaskan hingga kepada yang halus-halus, seseorang akan menemui kebuntuan karena ilmu tidak mampu mengadakan jawaban yang konkret. Qadak dan qadar diimani dengan hati. Tugas ilmu ialah membuktikan kebenaran apa yang diimani. Jika ilmu bertindak menggoyangkan keimanan, maka ilmu itu harus disekat dan hati dibawa kepada tunduk dengan iman, akal pikiran ditutup dari membuat penilaian sendiri. Sehingga tercipta membimbing ke arah itu agar iman tidak dicampur dengan keraguan, sebab tiada tercampuri oleh pendapat akal yang pada kenyataannya selalu terbatas. Makanya banyak orang yang mengatakan, ah tak masuk akal, sekalipun tak masuk akal kan kenyataannya terjadi. Seperti saudara perempuanmu ini yang kena santet, sekalipun akal tak mau menerima, kan kenyataannya sudah terjadi di depan mata, lalu aku mendoakannya, juga kan tak masuk akal. Jadi segala sesuatu itu tak harus masuk akal dulu baru terjadi. Dan selama manusia bersikukuh pada akalnya sendiri, maka dia hanya muter-muter pada hitung-hitungan yang kenyataannya sering meleset dari perkiraan. Mau ke Jakarta, sudah disediakan uang sekian rupiah. Di jalan ternyata tak cukup, karena ada kejadian-kejadian yang di luar perhitungan akal. Dan apapun yang tak kita ketahui itu dinamakan gaib, juga hari esok yang belum kita ketahui itu dinamakan gaib. Selama nafsu dan akal menjadi hijab, beriman kepada perkara gaib dan menyerah diri secara menyeluruh tidak akan dicapai. Qadak dan qadar termasuk dalam perkara gaib. Perkara gaib disaksikan dengan mata hati atau basirah. Mata hati tidak dapat memandang jika hati dibungkus oleh hijab nafsu. Nafsu adalah kegelapan, bukan kegelapan yang zahir tetapi kegelapan dalam kegaiban. Kegelapan nafsu itu menghijab dan menutupi, sedangkan mata hati memerlukan cahaya gaib untuk melihat perkara gaib. Cahaya gaib yang menerangi alam gaib adalah cahaya roh, karena roh adalah urusan Allah SWT. Cahaya atau nur hanya bersinar apabila sesuatu itu ada berkaitan dengan Allah SWT. Jadi egomu, rasamu merasa disakiti dan merasa difitnah, itu hanya akan menutupi batinmu dari keterbukaan. Batinmu jadi tak terbuka, dan tidak mau menerima. Kalau segala sesuatu itu sebenarnya telah dalam perancangan Allah, nur Allah yang melintasi hatimu tak akan meninggalkan jejak pemahaman jika hatimu masih diliputi rasa benci, dendam, dan sibuk dengan hitung-hitungan. Coba kau angan-angan, jika kamu dituduh ini itu, yang tak kamu lakukan. Kamu kemudian terseret oleh tuduhan itu, bukankah itu akan merugikan dirimu, seperti orang yang punya tanah, lalu dilempari kotoran orang lain,
lalu balas melempar kotoran itu kembali pada orang yang melempar. Ada yang bayar sekalipun menurutku itu bukan sesuatu yang pantas dilakukan. Karena hanya akan membuang waktumu sia-sia, juga kerugian terbesar, hati akan dipenuhi limbah kebencian, yang jelas-jelas akan membuatmu tak tahan dengan keadaan itu. Misalkan kamu bertemu dengan orang yang kamu benci itu, segala gerak-gerikmu akan tak bebas, percayalah. Kalau kamu masih mempertahankan keadaan seperti itu, 10 tahun kemudian kamu tak akan makin dekat dengan Allah, hanya akan menjadikanmu makin jauh saja. Biarlah orang lain itu mengumbar kebenciannya, kalau bisa kita itu menebar kasih sayang, agar kedamaian di dalam diri itu terpupuk. Ketenangan dan ridho pada keadaan akan menjadikan diri tenang dalam setiap langkah. Sekalipun di sekitar kita banyak orang yang melakukan perbuatan tercela, setiap manusia itu menjalani takdirnya sendiri. Jika diburukkan orang difitnah, bisa jadi itu jalan Allah mengurangi dosa kita yang menggunung. Iya Mas. Saya mohon selalu dibimbing. Sudah sana bawa kakakmu pulang, kataku dan Nanang dan Hadijah pun mohon diri. Pagi-pagi, orang yang kemarin datang minta air untuk mengobati yang kerasukan sudah datang. Bagaimana, sudah sembuh? Tanyaku. Belum Mas. Malah airnya tak ada efeknya sama sekali, jawabnya. Loh kok aneh? Kataku heran. Ya ndak tahu Mas, jawab mereka berdua. Oh ini yang saudaranya kerasukan di pabrik, lah sudah mengandung masih kerasukan. Jadi ngeri, kata Kang Din yang kebetulan lewat. Loh memangnya yang kerasukan perempuan? Lah kok kesalahan? Ya maaf Mas. Ndak tahu Mas, jawab mereka berdua. Oh ini yang saudaranya kerasukan di pabrik, lah sudah mengandung masih kerasukan, jadi ngeri, kata Kang Din yang kebetulan lewat. Loh memangnya yang kerasukan perempuan? Lah kok ndak bilang kalau perempuan? Kutanya binnya siapa jawab saja. Iya perempuan, malah mengandung, jawab Kang Din. Oh alah, gimana tuh? Ya jelas ndak ngefek, lawong airnya kudoakan untuk mengobati lelaki yang bernama Romdona. Wah hodamnya bingung itu pasti ubek-ubekan mencari mana lelaki yang bernama Romdona. Lah saya ndak tahu Mas, kalau seperti itu ada bedanya, kata salah seorang yang meminta air. Ya jelas beda, kan lelaki sudah jelas beda sama perempuan, bodi tubuhnya saja kelihatan kalau tak sama. Udah nanti ku kasih air lagi, kalau minta obat itu yang jelas, jadi ndak kesalahan. Ya maaf Mas. Maka ku kasihkan air isian lagi, dan dibawa pulang, dan alhamdulillah, langsung sembuh ketika dikasih air. Bersambung. Bagian 55.